Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat beriman. Semoga senantiasa sehat, barokah umurnya dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pada video kali ini kami akan melanjutkan terkait terungkapnya misteri Isra Mi'raj dengan membahas asal, sifat dan wujud buraq, kendaraan yang ditunggangi baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih bersemangat menyajikan video-video seru lainnya. Kisah Isra Mi'raj juga tak lepas dari sosok yang dinamakan buraq. Dengan menunggangi buraq lah Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yakni perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, dan dari Masjidil Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha dengan begitu cepatnya. Lalu apakah buraq itu? Apakah buraq itu hanya pengistilahan dari cahaya, ataukah buraq itu secara fisik memang ada? Buraq berasal dari kata barqu yang memiliki arti kilat. Namun penggantian istilah dari barqu yang berarti kilat menjadi buraq tersebut jelas mengandung pengertian yang berbeda. Jika barq itu adalah kilat, maka buraq dapat diasumsikan sebagai sesuatu kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Istilah barq yang berarti kilat tersebut bisa ditemukan dalam beberapa surat Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Melihat penamaan makhluk tersebut, Nabi Muhammad SAW seakan hendak menyampaikan kepada kita bahwa kendaraannya tersebut memang memiliki kecepatan di atas sinar. Suatu kendaraan dengan kecepatan yang sangat jauh meninggalkan teknologi yang ada hingga saat ini. Para sarjana telah melakukan penyelidikan atau penelitian. Mereka berkesimpulan bahwa kilat atau sinar dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik. Dengan penyelidikan yang memakai sistem paralaks, diketahui pula jarak matahari dari bumi sekitar 93 juta mil dan dilintasi oleh sinar dalam waktu 8 menit. Menurut akal pikiran kita sehari-hari yang tetap tinggal di bumi, jarak yang demikian jauhnya tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam beberapa saat oleh buraq. Sebab menerobos garis tengah jagat raya saja memerlukan waktu 10 miliar tahun cahaya melalui galaksi-galaksi atau fosil-fosil jagat raya. Namun kendati di luar nalar, peristiwa tersebut tetap harus diimani oleh umat Islam. Terkait dengan bentuk buraq, di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan dabbah yang berwarna putih abyad, bertubuh panjang tawil, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol. Dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang." Disadur dari kitab Al-Jami' Al-Sahih juz 1 halaman 99. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa buraq itu adalah dabbah. Menurut penafsiran bahasa Arab, dabbah adalah
suatu makhluk hidup berjasad, bisa laki-laki, bisa perempuan, berakal dan juga tidak berakal. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kita tidak dapat menentukan jenis kelamin hewan tersebut seperti halnya malaikat. Terlepas dari kecepatan dan bentuk buraq tersebut, peristiwa Isra Mi'raj telah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Jibril mendatangiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah bagol. Lalu Jibril menaikkanku di atas hewan itu, kemudian bergerak bersama kami. Setiap kali naik, maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki di depannya, dan setiap kali turun, kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa buraq itu adalah seekor hewan yang warna bulunya putih, tubuhnya panjang, tingginya melebihi keledai dan lebih kecil dari bagol. Telinganya bergelombang atau bergerigi, kecepatannya seperti kilat, memiliki 4 kaki. Jika naik, kedua kaki belakangnya disejajarkan dengan 2 kaki di depannya. Jika menurun, kedua kaki depannya sejajarkan dengan kedua kaki belakangnya. Abu Al-Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Dardir bahwa setelah terjadi operasi pembersihan fisik dan jiwa Nabi oleh malaikat Jibril, summa utiya bil buraq, selanjutnya Nabi Muhammad disediakan kendaraan buraq. Buraq adalah sejenis hewan yang berbulu putih, tinggi melebihi himar dan lebih pendek dari bagol. Sekali melangkahkan kakinya, meluncur sejauh mata memandang. Kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Saat naik gunung, kedua kakinya yang belakang memanjang, dan saat turun gunung, kedua kakinya yang depan memanjang. Buraq Isra Mi'raj itu memiliki sepasang sayap di kedua pahanya. Kedua sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Dalam syarah Dardir, Najamuddin Al-Ghaiti menjelaskan pengertian buraq. Kata itu terambil dari al-bariq yang berarti sangat putih, sebuah warna yang sangat elegan, memiliki warna berkilat dan mengkilau cahaya. Bisa pula kata buraq dari kata al-barq yang berarti kilat. Buraq binatang surga yang sengaja Allah kirim untuk Nabi Muhammad SAW. Hal ini untuk memberikan kehormatan dan keagungan kepada beliau. Sejenak buraq itu berjingkrak-jingkrak gembira, melakukan atraksi untuk mempertontonkan kekuatannya. Lantas Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di kepala buraq dan berkata, "Tidakkah kamu malu, wahai buraq? Demi Allah, orang yang hendak menaikimu ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Buraq kemudian tersipu malu hingga keringatnya berkucuran laksana rintik hujan. Dia akhirnya tenang dan Nabi dengan mudah menaikinya. Buraq itu sebenarnya sudah pernah dinaiki oleh para nabi sebelum Muhammad SAW. Seperti yang pernah kami terangkan di episode sebelumnya tentang terungkapnya misteri Isra Mi'raj bagian pertama, bahwa terdapat perjalanan cepat kilat atau perjalanan spiritual sebelumnya yang dialami para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Buraq dalam kisahnya menangis karena kerinduan ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Imam Abu Les As-Samarqandi. Malam 27 Rajab, malaikat Jibril dan Israel mendapat perintah Allah agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa pada malam tersebut. Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah hari kiamat telah tiba?" Allah Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah Buraq, dan kemudian temui Nabi Muhammad bersama Buraq itu." Kemudian Jibril pergi dan melihat 40.000 Buraq sedang bersenang-senang di taman surga. Di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Jibril melihat seekor Buraq yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibril menghampiri Buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Buraq?" Buraq itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku menjadi rindu kepadanya sehingga tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian Jibril memakai pelana dan kekang kepada Buraq itu dan membawanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Jibril melihat seluruh Buraq, ia mendapati satu Buraq duduk menyendiri menjauh dari yang lain. Buraq itu menangis dan tangisannya terbentuk sungai mutiara yang indah yang mengalir deras dari matanya yang merupakan tangisan cinta dan kerinduan. Jibril mendekati Buraq itu dan berkata, "Semua Buraq lain bersolawat memuji Nabi Muhammad dengan gembira. Tetapi mengapa engkau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat kau menangis?" Buraq itu berkata, "Ketika Allah menciptakan Buraq dan memberitahu kami bahwa salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad SAW, maka semenjak hari itu aku menangis tak pernah berhenti. Aku pun berdoa kepada Allah, 'Ya Rob, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad dan aku memohon kepadamu untuk menjadi Buraq yang membawa Nabi Muhammad ke surgamu.' Jibril berkata, 'Kalau begitu kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi Muhammad SAW.' Pada saat itu pula air mata Buraq itu berhenti menangis karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Nabi Muhammad SAW. Dari puluhan ribu Buraq, Allah memilih Buraq tersebut menjadi Buraq yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah didampingi malaikat Jibril yang berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Buraq tersebut menemani Rasulullah SAW menembus 7 lapis langit hingga sampai di Sidratul Muntaha. Mengenai bentuk fisik Buraq tersebut, riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Maka Jibril mengambil tanganku serta mengeluarkanku dari masjid. Ketika itu aku melihat Buraq, pipinya bagaikan pipi manusia, ekornya bagaikan ekor unta dewasa, jambulnya bagaikan jambul kuda, kaki-kakinya bagaikan kaki unta, kuku-kukunya bagaikan kuku sapi, dadanya bagaikan batu permata yakut, punggungnya bagaikan intan putih. Ia dikenakan pelana dari pelana-pelana surga. Ia memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Ia berlari bagaikan kilat." Bukti kebenaran Isra Mi'raj menggunakan Buraq sampai saat ini masih ada. Informasi yang bisa kita akses bahwa di sebelah barat Masjidil Aqsa, Palestina terdapat tembok Buraq sebagai jejak Jibril bersama Rasulullah mengikat Buraq.
Sama dengan sabda beliau ketika kami telah sampai di Baitul Maqdis, Jibril menunjuk dengan tangannya, maka terbakarlah sebuah batu dan ia mengikat buruk dengannya. Hanya saja tembok buruk ini oleh bangsa Israel dijadikan sebagai tempat ritual orang Yahudi dan disebut tembok ratapan. Mereka pada waktu tertentu meletakkan kertas-kertas ritual di celah-celah tembok tersebut. Buruk Isra Mi'raj sebagai sarana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan suci. Hewan surga ini jelas kehebatannya melebihi peralatan transportasi super canggih sekalipun. Mampu berlari kencang dan terbang keluar ruang angkasa secepat kilat tanpa hambatan. Isra Mi'raj membuka cakrawala berpikir untuk mengembangkan komunikasi dan transportasi. Jika ukuran Isra Mi'raj menggunakan rasio jahiliyah, wajar Abu Jahal beserta kroni-kroninya tidak percaya. Tetapi jika menggunakan rasio iman seperti Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya, Isra Mi'raj sangat benar kejadiannya. Demikianlah tersingkapnya asal sifat dan wujud buruk yang berasal dari surga sebagai buruk yang terpilih untuk ditunggangi Nabi Muhammad daripada beribu-ribu buruk lain yang ada di surga. Sobat beriman, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar kami senantiasa bersemangat menyajikan kembali video-video yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.